Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Pak. Iya. Ya, perkenalkan saya Dr. Raffi yang menjaga di rumah sakit ini pada hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Robi, Bapak Ropi. Usianya berapa Pak? 65 Oh, sudah 65 tahun. Kerjanya di mana Pak? di nggak kerja dokter. Oh, sudah ada kerja ya. Tinggalnya di mana Pak sekarang? 8 saat. Oh, iya. Dalam kemari ada keluhan apa Pak? Atau ada keperluan apa? Mau periksa dokter. Oh, mau periksa ya. Iya. Periksa kesehatan. Iya dokter. Ya, baik. Nah, pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan. Nanti ada pemeriksaan motorik Bapak, kemudian ada pemeriksaan refleks, fisiologis dan patologis. Nanti diketok-ketok sama pandu refleks Pak. Nggak sakit kok, itu dari karet. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan meningeal, terus provokasi isiadikus. Nah, apa Bapak bersedia? Nah, baik. Bapak silakan alas kakinya dilepas, perhiasannya dilepas, dan berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Ya, periksa. Ya, silakan Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan tonus otot. Nah, di tonus otot kita akan menginspeksi dan mempalpasi daerah ekstremitas atas dan bawah. Nah, yang pertama bisa ekstremitas atas dulu. Ini. Ya. Nah, yang pertama kita inspeksi dan palpasi tonus ototnya. Di sini ada interoseus, kemudian ada tenar, hipotenar. Di sini ada antebrachii dan regiobrachii. Nah, di sini pada pasien ini tonus ototnya normal. Kemudian selanjutnya adalah di ekstremitas bawah. Kita inspeksi juga di sini di dorsum pedis, kemudian tibialis, kemudian di cruris dan sampai femoris. Nah, pada pasien ini normal. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan tonus otot secara pasif. Pasiennya dipersilakan duduk. Duduk. Kejut. Nah, ngadep sini. Ke belakang. Nah, ada pemeriksaan tonus otot yang pertama adalah ekstremitas atas. Itu kita mainkan secara pasif seperti ini. Memeriksa tidak ada kekakuan sendi. Kemudian di sini di fossa cubiti. Nah, kemudian di daerah lengan. Nah, sebisa mungkin untuk menghindari penolakan pasien, kita sambil ajak ngomong seperti menanyakan pekerjaan atau hal-hal lainnya. Baik, diperiksa juga di kontralateralnya. Kemudian untuk bagian ekstremitas bawah, pasien dipersilakan untuk tidur lagi. Tidur. Sini bisa digerakkan daerah paha. Baik, kemudian di daerah lutut. Sakit? Enggak. Oke. Kemudian di daerah pedis. Ya, baik. Sini pemeriksaan tonus ototnya semuanya normal pada pasien. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan kekuatan otot. Nah, dimulai dari ekstremitas bawah, yaitu memeriksa kekuatan otot musculus iliopsoas, yaitu dengan mengangkat paha pasien. Ini lemas. Nah, di sini pasien disuruh mengangkat ke atas, kemudian kita beri tahanan di sini. Nah, kita coba. Nah, di sini otot pasien normal dengan kekuatan, tidak ada perlemahan otot. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan muskulus quadricep di bagian depan dengan cara kita angkat begini, kemudian kita beri tahanan di sini, kita raba di sini. Apakah muskulus quadricepsnya masih kuat atau ada perlemahan? Nah, di sini masih kuat. Kemudian kita akan memeriksa muskulus gastrocnemius, yaitu biasanya dengan menekankan pedis pasien ke tangan kita, disuruh menekan seperti ini, dan kita raba di bagian sini. Yang menekan Pak. Ya, baik. Di sini kontraksi otot gastrocnemius masih bagus. Nah,
Kemudian untuk musculus tibialis anterior, pasien disuruh untuk dorsofleksikan bagian kakinya, kemudian kita beri tahanan di sebelah sini. Baik Pak, silakan diangkat bagian telapak kakinya. Ya baik, seperti itu. Nah, jadi untuk kekuatan musculus tibialisnya masih normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan kekuatan otot musculus hamstring, yaitu pasien disuruh untuk pronasi atau tengkurap seperti ini. Kemudian kita suruh pasien untuk mengekstensikan otot lututnya. Nah, kemudian kita raba di sini, suruh ekstensikan dengan kuat, lalu kita beri tahanan di sini. Baik Pak, ekstensi Pak. Ya, di sini untuk musculus hamstringnya masih teraba kuat, tidak ada perlawanan. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan melanjutkan pemeriksaan di ekstremitas bagian atas. Ya Pak, silakan duduk. Ya, duduk. Nah, di sini yang pertama adalah pemeriksaan musculus deltoideus, yaitu pasien disuruh telentangkan tangan. Ya baik. Sini kita beri tahanan di sebelah sini, pasien disuruh untuk menahan sekuat-kuatnya. Nah, di sini teraba musculus deltoideusnya masih normal atau masih kuat. Ya, silakan turun Pak. Nah, kemudian kita akan memeriksa musculus biceps. Nah, di musculus biceps kita pasien disuruh begini, kemudian kita beri tahanan di bagian sini seperti akan adu panco, tapi jangan terlalu keras. Kemudian pasien disuruh untuk menahan tolakan dari kita dan kita raba di musculus bicepsnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini pasien untuk musculus bicepsnya masih normal, tidak ada perlemahan. Kemudian untuk musculus triceps, kita meminta pasien untuk mengekstensikan bagian lengannya seperti ini dan kita beri tahanan di bagian sini. Lalu kita raba di musculus tricepsnya. Nah, seperti ini. Ya, baik, seperti ini, dan pada pasien ini tidak ada perlemahan otot dari triceps. Ya, untuk selanjutnya adalah musculus flexor carpi ulnaris, yaitu pasien disuruh untuk telapak tangannya untuk fleksi atau diangkat seperti ini, kemudian digerakkan ke arah dalam. Nah, kemudian kita beri tahanan di sini, pasien untuk tetap kuat. Nah, di sini pemeriksaannya normal. Kemudian untuk flexor carpi radialis, yaitu mengarahkannya keluar seperti ini. Nah, kita beri tahanan di bagian sini. Nah, jadi kemudian untuk extensor carpi ulnaris, pasien disuruh menggenggam seperti ini, kemudian diarahkan ke atas seperti menggenggam gas motor. Nah, seperti ini. Kalau ulnaris kita arahkan keluar. Nah, kemudian diberi tahanan di sini. Jika radialis kita arahkan ke dalam dan beri tahanan di sebelah sini. Ya, baik, sudah selesai Pak. Baik, pemeriksaan untuk gerak motorisnya telah selesai. Ya, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis. Sini kita akan melakukan refleks dari ekstremitas atas dulu, yaitu refleks fisiologis dari bicep dan tricep. Yang pertama, pasien diposisikan seperti ini, relax. Kemudian untuk bicep kita bisa mengetuk di daerah sini. Normalnya akan terjadi refleks fleksi dari tangan pasien. Kemudian untuk tricep kita ketuk di bagian sini. Untuk refleksnya normalnya adalah ekstensi dari otot tangan dari pasien. Baik, sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah refleks fisiologis dari patella, yaitu dengan usahakan kaki pasien menggantung di atas bed atau bisa di atas kursi seperti ini. Kemudian kita ketuk di bagian tendon patellanya seperti ini. Refleksnya normalnya adalah pasien akan ekstensi dari kaki. Yang selanjutnya adalah refleks dari tendon Achilles, yaitu kita dorsofleksikan dulu kaki pasien seperti ini.
kita ketuk bagian sini. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patologis, yaitu yang pertama ada refleks Babinski. Nah, di sini kita akan menggoreskan bagian ujung dari palu refleks, yang bagian yang tajam ini dari bawah ke atas secara cepat seperti ini. Nah, untuk respon normalnya itu adalah jari-jari pasien itu akan dorsofleksi seperti ini dan yang lainnya akan mekar. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah refleks Chandox. Nah, refleks Chandox itu sama, normalnya adalah ekstensi dari dorsofleksi dari jari jempol dan mekarnya jari-jari lain, yaitu digores dari bagian sini, Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah refleks abdominal. Kita membuka bagian perut pasien. Permisi Pak, dibuka dulu ya Pak perutnya. Nah, kemudian kita gesekkan bagian ujung palu refleks dari lateral ke medial. Nah, refleksnya seperti itu. Baik, di sini refleksnya bagus, artinya normal. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya adalah refleks Oppenheim. Refleks Oppenheim adalah dengan cara seperti ini di bagian tibialis pasien. Kita tarik ke bawah, seperti ini. Kemudian refleks Gordon, yaitu dengan mencubit bagian gastrocnemius dari pasien seperti ini. Oke. Kemudian refleks Schaffner, yaitu dengan mencubit bagian tendon Achilles dari pasien. Ya, seperti ini. Baik. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan Mendel Back-Through, yaitu dengan palu refleks lagi. Kita pukulkan di bagian os cuboid di dorsum pedis seperti ini. Nah, kemudian ada refleks Rossolimo, yaitu pukulkan pada plantar pedis di sebelah sini. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya ada refleks Stransky. Refleks Stransky itu adalah dengan melakukan tarikan di bagian digiti 5 pedis seperti ini. Kemudian ada refleks Gonda. Minta soleh Abah. Ya, pemeriksaan selanjutnya adalah refleks Tromner, yaitu dengan menekan jari tengah pasien Sap. seperti ini. Kemudian dicolek seperti ini. Ya, baik. Begitupun dengan kontralateral. Kita akan melakukan pemeriksaan refleks menial, yaitu yang pertama adalah memeriksa kaku kuduk pada pasien. Yang pertama kita lepaskan dulu bantal pasien. Kemudian kita suruh pasien untuk menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, kemudian menoleh ke kanan. Kita pastikan tidak ada kekakuan pada leher pasien atau kaku kuduk. Kemudian kita angkat seperti ini. Normalnya leher pasien menggantung seperti ini. Baik. Sini pasien tidak ada kaku kuduk. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk dengan meletakkan 2 jari di bagian sternum pasien. Kemudian kita angkat sampai menyentuh. Nah, sementara itu kita bisa lakukan pemeriksaan Brudzinski 1 juga dengan melihat lutut pasien, apakah ada ekstensi atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski 2, yaitu mengangkat kaki pasien. Respon normalnya adalah yang kiri juga terangkat. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan lasek, yaitu dengan mengangkat kaki pasien setinggi ini. Jika terasa nyeri pada sudut 60 derajat, berarti ada kelainan. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemeriksaan Kernik, yaitu
paha pasien diangkat 90 derajat seperti ini, kemudian kita coba luruskan lutut pasien sampai tidak ada tahanan. Maksimalnya adalah 130 derajat. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan Patrick dan kontra Patrick. Yang pertama adalah Patrick, yaitu dengan menyilangkan kaki ke bagian dalam seperti ini. Kita evaluasi adakah nyeri pada daerah panggul atau tidak. Kemudian kontra Patrick seperti ini. Adakah nyeri di bagian panggul atau tidak. Pada pasien ini tidak didapatkan nyeri. Pemeriksaan dilanjutkan di kontralateral juga. Ya baik, pemeriksaan motorik, respon meningeal dan tes provokasi siadikus telah selesai. Alhamdulillah pasien dinyatakan normal semua. Pemeriksaan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.